Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agnesia dari Kimia B 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal saya yang berjudul Sintesis Silika Aerogel berbasis Fly Ash sebagai adsorben malasid green. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu silika aerogel. Jadi silika aerogel merupakan material padat berpori yang berstruktur nano yang dihasilkan dari penghilangan cairan dari gel silika tanpa adanya penyusutan. Bahan baku yang biasa digunakan untuk menyiapkan silika aerogel yaitu ada tetrametoksilen, tetraetil ortosilikat, dan polietoksi-disiloksan. Jadi ada beberapa kegunaan silika aerogel. Namun pada review ini saya akan fokus pada kegunaan silika aerogel sebagai adsorben saja. Ada beberapa sifat unik silika aerogel. Yang pertama yaitu densitas rendah, luas permukaan besar, reaktifan rendah, volume pori yang besar, konduktivitas termal yang rendah, dan indeks bias yang rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fly ash. Jadi fly ash atau abu layang adalah sejenis limbah batu bara yang dikeluarkan oleh pabrik dan pembangkit listrik tenaga panas, misalnya PLTU. Limbah abu batu bara ini terdiri dari sebagian besar campuran alumina silika dengan beberapa zat pengotor seperti besi, natrium, kalsium, dan kalium. Beberapa kegunaan fly ash antara lain dapat dijadikan sebagai beton, batu bata, adsorben, panel insulasi, dan pupuk pertanian. Berikut merupakan beberapa kandungan fly ash. Namun kandungan fly ash yang akan digunakan pada adsorben ini yaitu SiO2. Selanjutnya yaitu tentang malasid green. Malasid green adalah pewarna triaryl metan atau rosanilin kationik pewarna dasar yang paling banyak digunakan untuk tujuan pewarnaan dan paling umum digunakan untuk pewarnaan dari kapas, sutra, kertas, kulit, dan juga dalam pembuatan cat dan tinta cetak, di mana malasid green merupakan senyawa yang sangat kontroversial karena sifat toksiknya. Jadi pada review kali ini saya menggunakan dua jurnal untuk menentukan dua metode yang berbeda. Jadi pada review jurnal kali ini saya menggunakan dua jurnal untuk saya ambil metodenya. Jadi metode dari jurnal pertama yaitu dikutip oleh Shi 2010 yang berjudul Cost Effective Synthesis of Silica Aerogels from Fly Ash via Ambient Pressure Drying. Pada metode ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu praperlakuan fly ash, yang kedua yaitu persiapan dan pengukuran modulus larutan natrium silikat. Yang ketiga itu terdapat 2 metode yang berbeda dalam proses sintesis silika aerogel. Jadi ada metode vitriol katalisis dan metode resin exchange alkali katalisis. Berikut merupakan 2 metode pembuatan silika aerogel. Yang pertama yaitu metode vitriol katalisis. Pertama-tama, pH larutan natrium silikat disesuaikan menjadi sekitar pH sama dengan 10 dengan 2 mol per liter larutan H2SO4 sehingga diperoleh silika gel berair. Kemudian silika gel berair tersebut dicuci dengan air deionisasi selama 72 jam dengan mengubah air setiap 24 jam. Kemudian silika gel berair yang diperoleh direndam dalam etanol selama 24 jam. Metode yang kedua yaitu resin exchange alkali katalisis. Pertama-tama, larutan natrium silikat pertama kali dicampur dengan amberlite atau resin penukar kation tipe stiren asam kuat untuk mendapatkan asam silikat pH sama dengan 2-3. Kemudian asam silikat yang dihasilkan disesuaikan hingga sekitar pH 5-6 dengan 1 mol per liter larutan NaOH sehingga diperoleh silika gel berair. Kemudian silika gel berair tersebut segera direndam dalam etanol selama 24 jam. Setelah metode vitriol katalisis dan resin exchange alkali katalisis dilakukan, kemudian dari masing-masing metode tersebut dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, larutan campuran yang terdiri
dari TMCS dan etanol dengan perbandingan volume etanol dan TMCS 2:3 digunakan untuk pertukaran pelarut atau modifikasi permukaan dari silika gel berair yang diperoleh dari masing-masing metode. Kemudian air pori diekstruksi secara menyeluruh sehingga gel basah bisa mengapung pada modifikasi campuran larutan. Kemudian gel basah yang dimodifikasi direndam selama 3 jam dalam heksana. Kemudian dikeringkan pada 120-150 derajat Celcius selama 2 jam di bawah tekanan sekitar. Selanjutnya metode yang kedua dari jurnal kedua yaitu A Novel Low-Cost Method of Silica Aerogel Fabrication Using Fly Ash and Trona Ore with Ambient Pressure Drying Technique, kutipan dari Wu 2018. Pertama-tama, fly ash dan biji trona dicampur setelah menyaring bahan dasar kemas 100 menggunakan mortir batu akik. Kemudian campuran dimasukkan ke dalam wafel pada suhu kalsinasi 750 derajat Celcius sampai 950 derajat Celcius dengan variasi panjang waktu sampai 1-5 jam. Kemudian campuran kalsinasi direndam dalam larutan 1 molar asam sulfat dengan perbandingan 8 ml per gram. Kemudian sol silika diperoleh setelah filtrasi vakum dengan residu untuk karakterisasi lebih lanjut. Kemudian sol silika dengan volume tertentu dimasukkan ke dalam oven dan gilasi terjadi setelah 12 jam di bawah 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu hidrogel yang berumur 1 hari dicuci dengan larutan 1 molar asam sulfat. Dilakukan untuk menghilangkan kotoran di dalam kerangka pada suhu kamar. Kemudian hidrogel direndam ke dalam etanol untuk pertukaran pelarut pada suhu kamar. Setelah itu, heksana digunakan untuk menggantikan etanol di dalam pori-pori. Kemudian modifikasi permukaan dilakukan dengan merendam gel basah dalam campuran dengan perbandingan volume heksana, TMCS, etanol, yaitu 8:2:1 selama 24 jam pada 40 derajat Celcius. Setelah modifikasi permukaan lengkap, silika gel basah disuspensikan dalam cairan. Yang terakhir, silika gel basah yang dimodifikasi dikeringkan di bawah suhu kamar selama 3 jam dan dipanaskan pada 100 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius dengan masing-masing waktu selama 2 jam untuk mendapatkan silika aerogel super hydrophobic. Berikut merupakan hasil karakterisasi dari jurnal yang pertama, yaitu Cost-Effective Synthesis of Silica Aerogels from Fly Ash via Ambient Pressure Drying. Karakterisasi yang pertama yaitu dengan SEM. Untuk gambar A, B, C merupakan hasil dari metode vitriol katalisis dan gambar D hasil dari metode resin exchange alkali katalisis. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa bubuk aerogel hasil metode vitriol katalisis nanopartikelnya lebih kecil daripada hasil dari metode resin exchange alkali katalisis. Selanjutnya yaitu karakterisasi dengan TEM. Untuk gambar A dan B hasil dari metode vitriol katalisis dan gambar C hasil dari metode resin exchange alkali katalisis. Untuk hasil dari metode resin exchange alkali katalisis tampak menunjukkan porositas yang lebih tinggi dan struktur berpori yang lebih seragam. Karakterisasi yang terakhir yaitu dengan FTIR. Untuk grafik A merupakan hasil dari metode vitriol katalisis dan grafik B hasil dari metode resin exchange alkali katalisis. Pada puncak 2960 per cm dan 840 per cm terdapat ikatan SI dan C dan ikatan C dan H yang mana ikatan tersebut membentuk SI CH3 yang merupakan sumber utama hidrofobisitas. Selanjutnya yaitu hasil karakterisasi dari jurnal kedua yang berjudul A Novel Low-Cost Method of Silica Aerogel Fabrication Using Fly Ash and Trona Ore with Ambient Pressure Drying Technique. Karakterisasi yang pertama yaitu menggunakan SEM. Untuk gambar A dan B merupakan hasil dari silika aerogelnya, sedangkan gambar D dan E merupakan residunya. Silika aerogel tersebut berstruktur homogen yang tersusun nanopartikel bulat dengan diameter 20-30 nanometer.
blok bangunan silika yang terdistribusi secara merata membentuk jaringan 3 dimensi dengan pori-pori lebih dari 100 nanometer. Karakterisasi yang kedua yaitu menggunakan EDS. Pada gambar E menunjukkan adanya SiO2 dalam silika aerogel, sedangkan gambar F merupakan residunya. Pada gambar C muncul unsur-unsur antara lain karbon, silika, oksigen, dan emas. Sedangkan pada gambar F atau pada residunya muncul unsur-unsur magnesium, natrium, aluminium, besi, kalsium, dan titanium. Hal ini menunjukkan bahwa kotoran telah dihilangkan selama proses pelindian asam. Karakterisasi selanjutnya yaitu dengan menggunakan TEM. Silika aerogel di sini berstruktur berpori hierarki dengan struktur kalung mutiara yang sebagian besar terdiri dari partikel silika 3-6 nanometer, di mana pori-pori antar partikel berada dalam kisaran 2-50 nanometer. Pada jurnal ketiga ini akan membahas absorpsi malasid green pada silika gel, bukan pada silika aerogel karena belum dilakukan terkait penelitiannya. Pada grafik tanda icon berwarna biru menunjukkan pada suhu 308 derajat Kelvin, berwarna hijau pada suhu 318 derajat Kelvin, dan berwarna oranye pada suhu 328 derajat Kelvin. Jadi nilai absorpsi monolayernya meningkat seiring dengan naiknya suhu. Selanjutnya yaitu pengaruh pH pada absorpsi malasid green. Kedua grafik tersebut menunjukkan isoterm absorpsi malasid green pada silika gel dengan konsentrasi HCl 5 × 10⁻³ molar untuk gambar A dan konsentrasi HCl 6,3 × 10⁻⁴ molar untuk gambar B dengan interval suhu 308 sampai 328 derajat Kelvin dengan masing-masing pH 2,3 dan 3,2. Dengan meningkatkan konsentrasi HCl dan pH rendah, maka nilai absorpsi monolayernya akan meningkat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.